Pak Sam, pada saat saya mulai kenal Anda pada tahun 1986, itu ketika saya ke rumah Anda di Tanjung Priuk, di pinggir laut itu gitu kan ya, itu di rumah Anda itu ada warung sate. Gitu. Itu yang buka warung, yang jualan itu siapa? Bapak Anda nyewakan tempat atau ayah ibu saya yang jualan? Tapi warung itu bukan warung kita, warung ngontrak. Oh, ngontrak, ya. Tapi yang jualan kita, orang tua. Iya, orang Pak tua Sam saya bersama keluarga. Iya, semuanya Anda, dan ada pembantu, ada yang bantu juga. Nah, tapi pada waktu itu bayangkan, itu tahun 86 ya. Orang tua saya belum punya rumah. Oh, sorry. Rumah di Tanjung Priok itu bukan rumah sendiri, nyewa. Subhanallah. Jadi kawan-kawan sekalian, saya sudah kenal Pak Sam itu sejak tahun 86. Rupanya dia penjual sate. Pikir saya itu warung sate punya dia. Bukan. Rupanya ngontrak. Sewa kalau dulu. Sewa tempat. Betul. Lalu jualan sate. Sate saja atau ada yang lain? Sate sop. Sate dan sop. Nah, itu tentu penghasilan penjualan sate itu sebagian disisihkan untuk bayar sewa. Betul. Gitu kan, itu dapat nggak ya? Dapat. Alhamdulillah dapat. Mungkin karena jadi, rame ya? Bapak ibu saya alhamdulillah berkah ya. Jadi dan memang cukup rame, dan kata orang waktu itu di Tanjung Priok cukup punya nama karena rasanya bagus ya. Rasanya itu bagus. Nah, itu dari situ tuh Pak, itu terakhir itu sampai dia piara anak yatim 6. Bapak? Iya, bapak ibu tuh piara anak yatim dibawa ke rumah dia, tinggal di rumah dia di Kuningan itu 6 orang, gitu loh, disekolahkan sampai SMA, SD sampai SMA gitu. Nah, anak kandung 10. Oh, itu dari warung sate satu itu. Nah, ini saya belum tercover oleh saya pengalaman ini Pak Sam dan keluarga. Kawan-kawan saya cukup akrab juga dengan keluarga Pak Sam, bapak ibu saya akrab gitu kan ya. Saya tidak banyak tahu, tapi ada satu yang sangat saya catat. Saya dengan Pak Sam lalu merasa cocok berpartner kerja bersama di luar kantor. Cari makan, cari penghidupan di luar kantor, kira-kira gitu. Ngompreng lah. Ngompreng itu begini. Jadi pas setelah selesai jam kantor, waktu pulang kantor, kita nggak pulang ke rumah. Kita ngompreng. Cari orderan, cari objekan kira-kira. Kantor yang kedua. Ke kantor yang lain, kira-kira ya punya kemampuan lebih sedikit kira-kira yang bisa dipakai oleh orang lain, kita pakai. Lalu saya sangat bekerja keras katakanlah. Antara lain memikirkan Pak Samsudin agar Pak Samsudin ini pindah dari Tanjung Priok. Pikir saya pindah dari rumah orang tuanya. Saya kira itu rumah orang tuanya, bukan rumah sewa gitu kan ya. Pindah ke Ciputat. Lalu kita dapat uang. Uang yang saya target untuk diperoleh itu adalah persis kira-kira dibelah dua. 50% untuk saya, 50% untuk Pak Sam. 50% untuk Pak Sam itu maksudnya biar Pak Sam beli rumah di Ciputat. Saya alhamdulillah bisa beli rumah di Ciputat dari uang itu. Pak Sam tidak digunakannya untuk beli rumah, tapi dia pakai untuk pergi haji salah seorang ayahnya atau ibunya. Karena pada waktu itu dua-duanya cuma dari saya separuh. Ya, artinya pada waktu itu Pak Sam sudah punya dana untuk berangkat haji, tapi baru separuhnya. Istilah saya baru berangkat satu orang. Kalau nggak bapaknya, ya ibunya yang berangkat. Salah satu lah. Tapi dengan ada tambahan uang dari hasil usaha kita, bisa berangkat maka berangkatlah dua-duanya. Saya protes betul ketika itu sama Pak Sam. Loh, kenapa kita yang kerja keras justru orang tua yang menikmati? Dan itu oke lah, kalau untuk orang tua itu semua orang berbakti pada orang tua, saya bisa terima. Tapi itu digunakan untuk biaya pergi haji. Itu tidak make sense sama saya. Kenapa? Karena pergi haji itu manistata'a ilaihi sabila. Kalau sanggup saja, kalau mampu saja. Keluarga Pak Sam meskipun pedagang sate waktu itu, saya menilai belum mampu. Nah, pada saat itu apa yang terpikir Pak Sam sehingga Pak Sam
melepaskan katakanlah seluruh penghasilan kita itu untuk berangkat haji? Yang pertama, saya yakin benar bahwa keberhasilan hidup saya ke depan itu sangat tergantung ridho orang tua saya. Itu yang mendasari saya. Karena itu saya ingin membuat orang tua saya senang, ridho sama saya. Nah, tiap hari itu saya saksikan benar, terutama ayah, luar biasa keinginannya untuk pergi haji, tapi nggak pernah bisa, uangnya nggak pernah cukup. Karena beban dia juga berat. Tadi itu memberikan nafkah 16 orang itu bukan yang betul. Yang ringan. Jadi mungkin kalau nggak ada beban ya, tapi itu hitungan di atas kertas. Mungkin bisa, tapi nggak bisa makanya. Ya cukup untuk biaya hidup anak-anak gitu ya, anak-anak kandung, anak yatim gitu. Nah itu sudah alhamdulillah. Nah alhamdulillah ada jalan bersama Anda. Saya manfaatkan peluang itu untuk bagaimana mendorong agar orang tua saya bisa berangkat haji. Yang sebelahnya itu antara lain itu dengan cara saya melelang percetakan. Percetakan itu dilelang semua, itu dapat satu ongkos haji. Begitu. Iya. Jadi pergi haji dengan menjual barang. Iya. Aset, sebetulnya itu aset cari makan juga sebetulnya. Iya. Kan gitu kan? Iya, betul. Anda kan hidup dari percetakan. Iya betul. Tapi saya bumi angus percetakan. Sekaligus Anda memang mau berhenti. Sebetulnya bukan mau berhenti. Ini aset yang bisa dipakai untuk pergi haji. Hanya itulah kira-kira yang bisa digunakan untuk memenuhi kehendak orang tua. Dan itu uang orang tua saya, dia modalin saya kan. Saya bilang, gimana kalau modal ini kita cabut, ambil aja supaya berangkat berdua, masa berangkat satu orang, yang satunya dari sini. Nah jadi kan bisa dua-duanya itu kan. Jadi bukan uang tersedia begini mau berangkat, bukan. Harus ada Menarik sekali. olah pikir itu. Nah yakin benar begitu, akhirnya kan alhamdulillah setelah pergi haji pulang, bisnis kita di luar semakin bagus gitu kan, dengan teman-teman di penerbit gitu, dengan teman-teman di Kanwil semakin bagus, akhirnya kita dapat lagi kan. Iya. Nah, dan lebih besar, jauh lebih besar dari yang itu kan DP istilahnya. Uang itu sebetulnya bukan kembali, bahkan beranak pinak lebih banyak lagi, lebih berkah lagi. Ya, kawan-kawan, saya justru belajar di sini. Saya lalu termasuk vokal betul untuk mendorong agar orang pergi haji, gitu kan ya. Saya belajar dari Pak Sam. Gurunya saya itu sungguh itu Pak Sam. Lalu orang tua saya itu pemirsa, kalau saya itu lagi kerja, saya suka canda sama teman-teman, Pak Tar, Pak Das, Pak Amin. Nanti kalau kita berhasil dari buku ini, Anda mau pakai apa? Uang ini mau pakai apa? Satu ada mau beli rumah, mobil, segala macam. Saya bilang enggak, saya pergi haji. Kan gitu kan? Ya. Tapi alhamdulillah pemirsa, ini yang paling duluan. Pak Tarmiji paling duluan pergi haji, artinya menikmati Saya jujur dulu, kalau saya ke Ciliwung, zaman dulu ke Ciliwung, terus ke Stempaka Putih, terus ke Halim, itu air mata berlinang tuh rindu ingin bagaimana pergi haji. Gitu. Ingin pergi haji, padahal kita belum punya apa-apa gitu. Nah alhamdulillah tahun 94, nah berkat bantuan Pak Tar juga, saya adalah rombongan kedua dari BPPNI yang berangkat. Pak Tar rombongan pertama gitu. Akhirnya kita pergi haji tidak pakai uang buku. Tapi dari omprengan tadi juga. Karena kita ngompreng di luar itu. Hasil omprengan gitu. Jadinya saya pergi haji lebih duluan dari Pak Sam, gitu kan ya. Dan ini lebih parah lagi saudara. Jadi ini pergi haji udah ibu, mertua, orang tua, anak, cucu semua dibawa. Cucu belum ada waktu itu. Nah, anak dibawa semua gitu loh. Saya alhamdulillah umroh. Ya saya berangkat dari pelajaran bersama Pak Sam tentang ziarah ke Mekah. Dari sebelumnya tidak punya pikiran sama sekali untuk pergi ke Mekah. Akhirnya ya semua saya istilah itu mendoleso. Istri saya, anak saya, bapak saya, ibu saya, mertua saya, adik saya diangkut semua. Itu jadi memang hasil keusaha kita itu memang benar-benar berkah. Dan ini sebetulnya yang ingin kita ulang kalau masih bisa gitu. Atau dalam bentuk lain. Dalam bentuk lain. Pasal masih ada yang belum selesai. Apa itu?
Saya kan tetap punya cita-cita dulu itu pergi haji bersama dengan Pak Sam, bersama-sama kawan-kawan. Ya. Nah, pikir saya uang pertama yang kita dapatkan dalam jumlah yang cukup besar tidak Anda gunakan. Lalu saya berpikir kalau begitu sudahlah, mungkin nanti bareng-bareng sama saya pergi haji pada waktu uang yang kedua kita dapatkan. Kita berangkat sama-sama. Kawan-kawan semua, saya kecewa 2 kali. Ketika uang yang kedua kita dapatkan, saya lupa uang yang kedua itu dalam konteks pembayaran apa, lupa. Tapi dari hasil kerja kita bersama, Royalti juga. royalti Iya. dulu. Pak Sabti juga tidak menggunakan uang itu untuk pergi haji. Ya. Dia pakai untuk apa? Ketika saya nanya di angkot, di kendaraan umum mau ke kantor, Sam, gimana Sam? Tahun depan bisa kita pergi haji. Dia jawab apa? Uang yang kita terima bersama, bagian dia itu dia kasihkan untuk adiknya beli rumah ya. Nah, itu saya kecewa yang kedua kalinya, gitu. Apa situasi kejadian pada waktu itu Pak Sam sehingga Anda masih menyempatkan untuk ngurus adik dulu belum berangkat haji, padahal Anda itu kan guru besar saya untuk haji. Ya, saya mohon maaf karena saya memang latar belakangnya agak berbeda. Jadi di Tanjung Priok itu kami terancam digusur, terancam di bumi hanguskan. Iya. Dengan tidak ada penggantian yang memadai karena dia tanah negara. Iya. Gitu loh. Dari pengalaman yang sudah digusur itu kan hancur lebur. Mereka pulang kampung tidak bawa apa-apa, nggak bawa modal, paling ya dapat penggantian 300.000, 400.000 satu rumah, itu luar biasa gitu loh. Jadi untuk mengantisipasi agar ketika terjadi gusuran, ketika itu pelabuhan tidak memberikan kompensasi yang memadai gitu, saya, keluarga besar saya sudah kuat. Sudah ada yang di sini, di Bekasi, di Ciputat, di Bogor, di mana itu sudah menyebar, tidak di Tanjung Priok gitu, dan itu sudah kuat. Iya. Jadi saya lebih memikirkan keluarga besar. Nah, tetapi alhamdulillah, pemirsa, Allah Maha Kaya, saya diganti lagi gitu loh. Jadi walaupun begitu, akhirnya pada tahun 2000 saya berangkat haji juga. Berangkat lagi bersama istri. Tapi memang yang momentum bareng-bareng tuh nggak terjadi. Tapi saya pernah tahun 94 dengan orang tua beliau. Iya, orang tua saya. Bapak ibunya justru itu saya titip ke Pak Sam. Saya bersama saya. Jadi kami nangis bareng-bareng di sana. Allahumma yarham. Itu dia menikmati haji saya pertama itu. Iya. Saya sangat percaya diri ketika itu melepas orang tua saya, bapak ibu pergi haji, karena pada saat yang bersamaan Pak Sam juga pergi haji. Pada saat itu ya sudah terjadi antara saya sama Pak Sam itu sudah seperti saudara kandung gitu kan ya. Kalau nggak salah waktu Pak Sam pergi haji justru mengawinkan adik Iya. Mengawinkan adik, justru adik sepupu saya itu. Saya yang lalu anak yatim pertama ya dinikahkan, itu ini ya yang mewakili saya. Iya. Pak Tar mewakili saya di keluarga saya mewakili Pak Tar di sana di Mekah. Sehingga alhamdulillah saya banyak jalan, harus main ke rumah, harus nengokin, takut sakit, takut segala macam begitu. Seperti halnya Pak Tar memperhatikan keluarga saya, sama juga begitu. Ya, pelajaran yang saya dapatkan dari kejadian yang kedua, kekecewaan saya karena Pak Sam belum juga pergi haji, padahal dari hasil usaha bersama kita, ini menurut saya adalah kita pada waktu tertentu harus memilih. Pilihan itu sebetulnya berat, sebetulnya. Nah, ini sangat tergantung kepada kondisi pengetahuan, latar belakang, atau apapun yang dimiliki oleh seseorang itu. Dia harus memilih. Pak Sam rupanya pada saat itu, sekarang saya baru tahu, dia dihadapkan kepada situasi kesulitan keluarga besar, adiknya, orang tuanya, dan dia sendiri gitu kan ya, akan digusur. Jadi mengantisipasi. Kira-kira daripada mungkin protes, ribut umpamanya gitu kan, maka mencari alternatif kayak gitu. Nah itu, tapi akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang di luar dugaan sebetulnya, melebihi dari apa yang sudah dikorbankan. Kira-kira begitu mungkin Pak Sam. Iya, jauh sekali. Jadi
alhamdulillah perjalanan hidup saya berikutnya itu jauh lebih landai, lebih lancar, lebih sukses gitu ya. Banyak teman-teman menolong saya, antara Anda gitu Pak Mas Johan ya. Banyak sekali yang memberikan dukungan kepada saya sehingga kehidupan saya ya berbalik. Bisa dikatakan 180 derajat gitu. Dari mulai susah-susah bagaimana menjadi tulang punggung ya di keluarga untuk apa gitu. Oh ya, ada yang menarik, saya pernah dapat uang muka penulisan buku di Yudhistira, itu dipakai adik saya di Bekasi ngambil rumah. Itu dua orang si John ya, yang itu di dekat Kaliabang itu. Nah itu ngambil rumah, itu uang nggak ditambah seperak pun dari mana-mana, itu dari Yudhistira tuh. Kita dulu kan dengan berbagai penerbit, bukan hanya ada Aries 5, ada Yudhistira, ada Angkasa, ada banyak sekali. Ya kawan-kawan, kita sejak dulu sejak awal berteman dengan Pak Sam itu kita ngompreng yang kita katakan tadi itu bergerak di bidang perbukuan, gitu kan ya. Pokoknya apa sajalah yang bisa kita kerjakan untuk buku, kira-kira gitu. Yang itu main training pelatihan tapi untuk buku. Untuk buku. Main penulisan untuk buku. Iya. Mengedit untuk buku. Terus kontrak ini untuk buku. Semua misalnya pameran buku Islam. Iya. Ya kan? Iya. Badan pembina perpustakaan masjid. Iya. Nah itu kita main semuanya di buku terus. Betul. Nah itu makanya saya bilang, saya sampaikan sama Pak Edi Wilham kemarin, kenapa di ujung-ujung pensiun ini kita ketemu jalan buku. Iya. Ini pikiran pencipta tuh ini. Dari dulu kita mikirkan buku, akhirnya sampai pensiun. Kita dulu akrab dengan umpamanya Pak Cacu, atau yang sudah Pak Cacu Sudaryanto yang mantan dirut PT Telkom dan terakhir menjadi menteri muda. Menteri apa tuh lupa saya menteri gitu. Muda. Zaman atau kita bisa dekat dengan almarhum Pak Kaptrawi Ridwan, Pak Jarkowi Suyuti itu petinggi Departemen Agama, Pak Munawir Sajali bahkan itu semua sebetulnya mediatornya buku. Jadi kita itu dihitung oleh mereka itu sebagai anak muda yang kreatif, yang cinta sama buku. Jangan lupa di Kementerian Agama waktu itu Binbaga belum pernah ada tim penilai buku. Ya, tim penilai buku dibentuk pertama kali di Departemen Agama itu adalah untuk menilai buku kami. Kira-kira begitu. Atas perintah Pak Jarkowi Suyuti, waktu itu dia sebagai dirjen. Pak Sam, masih ada satu lagi. Nanti kita teruskan. Ada pertanyaan menarik dari saya. Menurut Anda kemana Pak posisi berikutnya? Saya tuh kalau di depan persis gimana? Boleh. Lebih ngezoom dia. Lebih gede gambarnya. Enggak pengaruh. Saya enggak ngambil ke sana. Oke, ini enggak saya matikan. Nanti tinggal dipotong. Berapa menit lagi? Ya. Oke. Kawan-kawan sekalian, dari ngobrol saya dengan Pak Sam pada siang hari ini, saya masih ingin menanyakan satu hal lagi. Yang ini saya catat, kalau tidak salah ingat, tidak juga dituliskan di dalam buku yang sudah dia terbitkan. Ya. Pak Sam, ada satu tindakan Anda, tapi itu berulang tindakan Anda itu yang saya catat sebetulnya. Dulu waktu kita masih baru menjadi pegawai negeri, kita kan sering juga kan tiba-tiba dapat honor. Ya. Dapat honor atas kerja rame-rame, tapi gitu. Atas kerja rame-rame itu umpamanya kita disuruh oleh pimpinan mengepak buku dipak, ini buku kantor, dipak lalu dikirimkan ke daerah, kita antarkan ke airport, ke kargo Garuda, gitu kan. Itu kan lalu kita dapat honor dari pimpinan kita. Nah, Pak Sam itu menurut saya melakukan tindakan aneh. Setelah dapat honor, dia ngajak kita kumpul, lalu dibagi-bagi, persis seperti kuli bangunan kalau bagi-bagi duit pada hari Sabtu. Jadi umpamanya dapat uang 100 atau 200 ribu. Nih,
Pak Tar, Pak siapa nih kawan-kawan kita yang lain, yang lain itu Pak Imron, Pak Das, umpamanya. Ini kita dapat uang. Nah ini uang ini kita bagi, dibagi begini, bagi begini. Lah itu dalam pikiran saya itu cara bodoh. Kenapa? Kita kan bisa main catatan, kita bisa menghitung congak luar kepala. Kalau kita punya uang 200.000, anggota tim kita ada 4, kan berarti satu orang kan dapat 50.000. Tinggal kasihkan saja nih Pak Sam untuk Anda 50.000, Pak Tar ini 50.000. Sebetulnya cara begitu lebih praktis. Tapi Pak Sam tidak melakukan itu. Uang itu dia taruh di lantai, gitu kan. Kemudian dia bagi-bagikan. Cash and carry. Ada lagi ditambah, diajak makan dulu. Ya, itu maksud saya setelah selesai. Enggak, diajak makan dulu, gitu kan, baru bagi-bagi dulu. Iya, iya. Ini kan ketika bagi terakhirnya, gitu. Makan udah selesai, minum sudah selesai semua, itu uang baru dia bagi-bagikan. Yang saya catat adalah, kok bagi-baginya itu tidak sopan banget, menurut saya. Betul. Kan kita para sarjana, Pak. Sarjana itu calon peneliti lagi pada waktu itu. Kita adalah pegawai terhormat di Departemen Agama. Mestinya ya ngasih uang itu yang agak terhormat lah, diamplopin gitu kan ya. Pakai tanda tangan gitu. Ini kok kayak kuli bangunan aja, kayak kuli panggul di pasar itu. Itu pasar apa yang melatar belakangi? Yang pertama adalah semangat kebersamaan, senasib sepenanggungan. Saya ingin mematrikan itu kepada teman-teman bahwa kita tuh senasib sepenanggungan, gitu. Sehingga kita harus terus bersama. Nah, jadi contoh kan itu tadi nggak diangkat. Cara mendapatkan pekerjaannya gimana? Itu saja kan saya ngemis. Saya tidak malu walaupun saya sarjana segala macam. Pak, tolong dong Pak. Almarhum Pak Padon, Pak, ini jangan nyuruh orang deh. Yang gini-gini kami aja. Karena pemirsa, pada waktu CPNS itu benar-benar nggak dapat kerjaan apa-apa, duduk. Datang ke kantor tuh ya duduk. Absen pulang, nggak ada pekerjaan. Nah saya berinisiatif gitu kan, ini kok pekerjaan banyak sekali, tapi kok kita nggak gitu loh, nggak ada distribusi pekerjaan seperti yang kita bayangkan kalau apa, nggak ada pada waktu itu. Pokoknya ya yang dekat, yang ada komunikasi, yang apa. Nah saya termasuk yang duluan berinisiatif menyerang gitu loh, menyerang. Nah akhirnya kan dapatlah pekerjaan apa gitu, apa saja itu, ada ngepak, ada borongan fotokopi, ada borongan cetak gitu, ada macam-macam gitu loh, itu pekerjaan. Bahkan cetak kita belum dipercaya, karena kita baru-baru baru setelah buku kwitansi dikasih aja itu, baru tuh cetak dikasih kan, gitu. Jadi banyak cara. Nah, kenapa saya itu seperti orang bodoh begitu makannya? Lagi-lagi pemirsa, saya itu mengembangkannya kebersamaan tadi, biar teman-teman tuh merasakan bahwa oh begini ya. Gitu. Sampai begini kita sarjana ini harus cari uang. Jadi kalau istilah teori PKI itu diinjak habis dulu lah, biar tahu, biar bangkit bahwa kita kalau nggak bangkit gitu loh ini, ya jadi kuli begini nih, gitu loh. Nah itu sebetulnya banyak itu yang dikembangkan secara tidak sadar sebetulnya waktu kita bekerja itu. Contoh ngepak misalnya, itu sampai berhentinya itu teman-teman berhentinya itu karena yang memberi pekerjaan tuh sampai pekewuh, nggak enak, masa sarjana disuruh ngepak, tapi kitanya enggak, kita senang aja walaupun dalam hati kecil ya, oh kok gini-gini amat gitu. Tapi daripada pulang nggak dapet nggak bawa uang, gaji waktu itu kecil sekali gitu loh. Kalau nggak ada dapat tambahan yang gini-gini nggak bisa. Dan alhamdulillah saudara, ini dari pendekatan begini ini, dari pendekatan kita jemput bola mau gitu, akhirnya turunlah satu-satu pekerjaan yang lebih terhormat. Misalnya bikin laporan bikin laporan penelitian, bikin abstrak, bikin lagi soal-soal tes, bikin apalagi desain apa. Nah mulai agak terhormat. Tapi awalnya tidak. Awalnya tuh yang gitu-gitu tuh. Saya disuruh fotokopi, tidak marah gitu loh. Oh ada yang mengedit buku misalnya, dari penulis X gitu kita disuruh mengedit, dari penulis Y gitu kita disuruh mengedit. Nah itu mulai agak bagus. Nah kesininya ya kita ambil penuh pekerjaan.
Memang akhirnya lama-lama saya termasuk murid juga dari Pak Sam dalam kaitan seperti itu. Saya lalu paham maksud Pak Sam itu apa, itu kan ya. Nah, satu hal yang mungkin jadi catatan akhir untuk pada hari ini, Pak Sam itu memang sifatnya itu tidak individualistik, sifatnya itu. Bermain tim. Perhatikan perjalanan hidup dia dari rumah, gitu kan. Dia sudah punya concern terhadap keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga yang lebih besar. Tadi kita dapatkan penjelasan, orang tuanya rupanya memelihara anak yatim. Itu berarti dia punya kewajiban atau dilatih punya kewajiban untuk ngasih makan. Ngasih makan anak yatim harus sama dengan ngasih makan yang saudaranya bukan yatim, saudara kandungnya gitu kan ya. Lalu kemudian dia juga harus mengemban lingkungan keluarga yang lebih besar. Dia harus sekolahkan umpamanya. Dan itu saya temukan pengembangan berikutnya adalah ketika di kantor. Ketika dia meniti profesi sebagai birokrat. Dulu belum birokrat karena masih menjadi staf birokrasi. Tapi Pak Sam itu sudah menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungannya. Istilah dia tadi itu kebersamaannya. Nah, ini sebetulnya kunci penting yang menurut saya menarik untuk dipikirkan, direnungkan, bisa jadi diikuti oleh kawan-kawan yang lain. Saya secara pribadi pelan-pelan juga tetap mengikuti yang seperti itu. Meskipun barangkali bagi orang tertentu itu sulit, tapi meskipun sulit kita tidak perlu menyerah kan. Ada bukunya kan? Tiada pernah menyerah. Jadi itu pasang. Ya. Jadi ada catatan tambahan nggak Ya. dalam kaitan yang saya ajakkan? Ada. Sebetulnya saya juga tumbuh kembang setelah tahun 85 itu ya bersama Pak Tar. Pak Tar ini adalah mitra tanding saya. Jadi mitra tanding untuk melakukan koreksi, melakukan apa. Tetapi saya tetap istiqomah. Saya punya percaya diri yang menjadi, oleh karena itu dalam beberapa hal tadi ada kritik dari beliau kan. Kenapa tidak begini? Kenapa tidak begini? Tapi saya tetap melakukannya gitu loh. Nah, sama ketika saya juga mengkritik beliau jadi konsultan di UNHCR atau di Myanmar. Itu saya protes, tapi dia jalan terus. Gitu. Ya, saya pernah mundur dari kantor katakanlah. Ya. Kenapa? Karena gaji kecil gitu. Ya. Lalu saya kerja di kantor PBB, ditugaskan di Birma.